Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai uji pirogen dan endotoksin. Capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah Anda diminta bisa menguraikan kembali definisi pirogen dan klasifikasi pirogen, serta menguraikan kembali sifat-sifat dari pirogen dan juga endotoksin, membedakan metode pembebasan pirogen, dan memahami prinsip untuk uji pirogen dan endotoksin. Sekaligus, Anda juga bisa menginterpretasikan hasil uji pirogen dan uji endotoksin. Pirogen berasal dari kata piro yang artinya api atau panas, dan gen artinya pembawa atau asal. Sehingga pirogen merupakan substansi yang dapat menginduksi kenaikan suhu tubuh dan reaksi pirogenik lainnya. Berupa senyawa kompleks lipopolisakarida, protein lipoid yang mengandung gugus radikal hidrogen dan juga fosfor. Pirogen yang mengontaminasi sediaan umumnya adalah produk metabolisme dari mikroorganisme. Substansi pirogenik yang paling poten adalah endotoksin, merupakan konstituen lipopolisakarida dari dinding sel bakteri gram-negatif. Pirogen berdasarkan asalnya dapat diklasifikasikan sebagai pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh kita, antara lain dari bakteri maupun non-bakteri. Sementara pirogen endogen diproduksi oleh tubuh manusia. Pirogen eksogen yang berasal dari bakteri diantaranya adalah endotoksin, peptidoglikan, asam teikoik, eksotoksin, protein, dan polisakarida. Endotoksin merupakan bagian integral dari dinding bakteri gram-negatif. Toksin ini dilepaskan bila bakteri mengalami disintegrasi pada dinding selnya. Secara kimiawi, endotoksin merupakan suatu lemak yang mengandung gugusan fosfor dan atau nitrogen dan terikat pada suatu polisakarida atau suatu protein atau keduanya. Endotoksin memiliki bobot molekul yang tinggi, dan endotoksin bisa melewati filter dengan diameter pori kurang lebih 0,2 mikron. Endotoksin merupakan pirogen yang paling poten, berasal dari serpihan atau fragmen dinding sel bakteri gram-negatif. Sementara itu, bakteri gram-negatif banyak kita temukan di lingkungan, termasuk air, sehingga risiko kontaminasi endotoksin pada produk steril sangat besar. Sifat-sifat pirogen diantaranya bobot molekulnya tinggi, larut di dalam air, tahan terhadap panas, serta dapat dihilangkan dengan pemanasan pada suhu tinggi dan lama. Saat pirogen masuk ke dalam tubuh kita, maka akan muncul yang namanya reaksi pirogen di dalam tubuh. Reaksi pirogen tersebut diantaranya adalah kenaikan suhu badan, menggigil, vasokonstriksi kulit, dilatasi pupil, pernafasan yang menurun, tekanan darah menurun, muntah, diare, dan sakit kepala. Manusia memiliki batas terhadap pirogen sekitar 0,002 mikrogram per kilogram berat badan. Sementara kelinci 0,0035 mikrogram per kilogram berat badan. Menurut Grassman dan Hornig, nilai ambang dosis pirogenik untuk endotoksin yang berasal dari E. coli, baik untuk kelinci maupun manusia adalah 1 nanogram per kilogram berat badan. Berdasarkan data penelitian yang lain, diketahui bahwa perbedaan makhluk hidup juga memiliki batas pirogen yang berbeda. Pada tabel ini dijelaskan kepekaan manusia terhadap endotoksin yang berasal dari mikroorganisme yang berbeda. Pada Salmonella typhosa, nilai threshold pirogen adalah 0,1 sampai 0,14 nanogram per kilogram, E. coli 1 nanogram per kilogram, dan Pseudomonas 50 sampai 70 nanogram per kilogram. Threshold pirogenik merupakan dosis minimum yang dibutuhkan oleh suatu endotoksin untuk menyebabkan terjadinya demam. Semakin kecil dosisnya, maka semakin besar potensinya untuk menghasilkan reaksi pirogenik. Dari data ini diketahui bahwa endotoksin yang paling poten adalah yang berasal dari E. coli. Sumber kontaminasi, pirogen dan juga endotoksin dapat terjadi pada setiap tahap pembuatan sediaan steril. Pirogen dapat berada pada bahan dasar, wadah, dan juga alat.
Pirogen dapat dilepas oleh bakteri selama metabolisme atau terjadinya otolisis bakteri. Pirogen akan tetap ada meskipun bakterinya sudah diinaktivasi oleh proses sterilisasi. Oleh karena itu, untuk sediaan infus harus dilakukan sterilisasi sekaligus pembebasan pirogen. Depirogenasi merupakan suatu proses untuk menghilangkan pirogen atau proses eliminasi substansi pirogenik termasuk endotoksin bakteri. Secara umum berdasarkan konsep, depirogenasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara inaktivasi dan juga dengan cara pemisahan atau removal. Beberapa contoh proses depirogenasi dengan inaktivasi antara lain melibatkan reaksi kimia dan juga pemanasan kering. Sementara dengan konsep pemisahan atau removal, diantaranya adalah pembilasan dengan air steril bebas pirogen, destilasi, ultrafiltrasi, adsorpsi, dan juga dengan reverse osmosis. Proses depirogenasi bisa melibatkan reaksi kimia, diantaranya adalah reaksi oksidasi, alkilasi, dan hidrolisis. Ketiga reaksi ini bisa memecah atau menguraikan endotoksin. Prosedur yang biasa dikerjakan adalah dengan menggunakan kalium permanganat untuk alat-alat gelas. Alat dimasak dengan kalium permanganat 0,1 normal dalam suasana asam atau basah, kemudian dibilas dengan air steril bebas pirogen. Larutan bikromat juga bisa diterapkan untuk pembebasan pirogen pada alat, dengan cara direndam dengan larutan natrium atau kalium bikromat dalam asam sulfat pekat selama sehari atau 1 jam dengan suhu 70 derajat Celcius, kemudian dibilas. Tetapi metode ini tidak dapat diterapkan pada bahan dasar dan juga untuk air pada pembuatan sediaan steril. Depirogenasi dengan proses pemanasan kering juga dilakukan untuk alat gelas, minyak yang tahan panas, dan juga serbuk yang tahan panas. Proses penghilangan pirogen dengan pemanasan kering biasanya dilakukan dengan menggunakan oven. Suhu yang dapat digunakan antara 170 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Suhu yang paling sering dipakai adalah 200 derajat Celcius dengan lama pemanasan selama 1 jam atau 250 derajat Celcius selama 30 menit. Depirogenasi dengan teknik pemisahan atau removal melibatkan proses fisika. Keuntungan proses depirogenasi ini adalah tidak ada penambahan bahan kimia pada produk. Pembilasan dengan air steril bebas pirogen merupakan cara yang paling simpel dan efektif untuk menghilangkan pirogen dari wadah dan juga penutupnya. Metode yang lain yang dapat digunakan untuk proses penghilangan pirogen adalah destilasi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengolah air menjadi air bebas pirogen. Pada saat proses destilasi, pirogen tidak ikut menguap, sehingga pirogen bisa dipisahkan dari air. Sementara itu, destilat yang tertampung merupakan air yang sudah bebas dari pirogen. Metode yang lain adalah dengan metode ultrafiltrasi. Prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan ukuran atau size-based separation. Pada proses ultrafiltrasi digunakan kombinasi ultrafilter dengan pori-pori 0,1 mikron dan filter untuk sterilisasi dengan kombinasi 0,2 mikron. Selain itu, dapat juga digunakan defilter menggunakan penyaring yang terdiri dari kaolin, aluminium, dan juga kiselgur. Mekanisme pembebasan pirogen dengan ultrafiltrasi adalah melalui absorpsi dan juga halangan mekanik. Filter yang diberi muatan positif dapat mengadsorpsi endotoksin yang bermuatan negatif, sehingga larutan atau cairan yang melewati filter sudah terbebas dari endotoksin. Metode berikutnya adalah proses depirogenasi dengan adsorpsi. Pada proses adsorpsi ini dapat menggunakan karbon aktif yang ditambahkan dalam bentuk bubuk dan diaktifasi pada suhu 60-70 derajat Celcius. Karbon aktif merupakan absorben yang kuat sehingga seringkali banyak obat yang terabsorpsi. Oleh karena itu, biasanya dilakukan pembebasan pirogen dengan metode adsorpsi menggunakan karbon aktif adalah pelarutnya. Selain karbon aktif, bisa juga menggunakan asbes aktif dan juga kalsium silika tetraoksida.
Metode yang terakhir adalah reverse osmosis, menggunakan size excluding filter yang bekerja pada tekanan tinggi. Dapat digunakan untuk pembuatan highly purified water atau water for injection. Resiko demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien setelah pemberian sediaan injeksi. Uji pirogen menurut Farmakope Indonesia 6 dilakukan dengan menggunakan pengukuran kenaikan suhu kelinci setelah penyuntikan sediaan uji secara intravena. Pengujian ditujukan untuk sediaan yang dapat ditoleransi oleh kelinci percobaan. Dosis sediaan yang diberikan tidak lebih dari 10 ml per kilogram. Disuntikkan secara intravena dalam periode tidak lebih dari 10 menit. Proses uji pirogen, seluruh peralatan dipastikan harus bebas pirogen. Peralatan gelas dan peralatan yang terbuat dari stainless steel dilakukan depirogenasi dengan pemanasan menggunakan suhu 250 derajat Celcius selama 30 menit. Metode ini adalah metode pemanasan kering untuk pembebasan pirogen. Untuk persyaratan hewan uji yang digunakan untuk uji pirogen adalah kelinci, karena kelinci memiliki respon fisiologik terhadap pirogen yang mirip pada manusia. Umumnya jenis kelinci yang digunakan adalah kelinci albino dengan strain New Zealand dan juga Belgia. Kelinci harus dipilih memiliki temperatur normal antara 38,9 hingga 39,8 derajat Celcius. Perbedaan suhu tidak lebih dari plus minus 3 derajat Celcius dari suhu yang ditetapkan. Kelinci diletakkan di dalam satu ekor kandang dengan suhu ruangan yang seragam antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Ruangan tempat meletakkan kelinci juga harus bebas dari gangguan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Karena apabila kelincinya gelisah akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu, sehingga hasil yang diperoleh tidak valid. Kelinci yang belum pernah digunakan untuk uji pirogen harus diadaptasikan. Kelinci tidak boleh digunakan untuk uji pirogen lebih dari sekali dalam 48 jam. Apabila pada saat uji pirogen sebelumnya terjadi kenaikan suhu 0,6 derajat Celcius atau lebih, maka kelinci tidak boleh digunakan sebelum 2 minggu untuk uji pirogen berikutnya. Kondisi ini juga berlaku apabila sediaan yang diuji sebelumnya dinyatakan pirogenik. Dengan kedalaman tidak kurang dari 7,5 cm. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer klinik atau termistor kemudian dicatat sebagai suhu pada saat pengamatan uji pirogen. Pengujian pirogen secara in vivo pada kelinci dilakukan pada ruang terpisah. Ruangan harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dari gangguan, karena gangguan dapat menimbulkan kegelisahan kelinci yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu tubuh kelinci. Selama proses pengujian, kelinci tidak diberi makan, namun boleh diberi minum setiap saat dengan jumlah yang terbatas. Kenaikan suhu tubuh kelinci diukur dengan menggunakan termistor yang dimasukkan ke dalam rektum. Kelinci diposisikan di dalam kandang penyekap, kemudian dilakukan penetapan suhu kontrol tiap kelinci kurang lebih 30 menit sebelum penyuntikan larutan uji. Perbedaan suhu kontrol antara kelinci satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Dan suhu kontrol yang ditunjukkan oleh kelinci tidak boleh lebih dari 39,8 derajat Celcius. Sebelum dilakukan proses penyuntikan ke dalam kelinci, larutan uji harus dipanaskan terlebih dahulu sampai suhunya mencapai sekitar 37 plus minus 2 derajat Celcius. Setelah itu, 10 ml larutan uji per kilogram berat badan kelinci disuntikkan melalui vena telinga. Jumlah kelinci yang digunakan untuk pengujian pada tahap awal adalah sebanyak 3 kelinci. Proses penyuntikan pada 3 kelinci harus dilakukan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Pengamatan uji pirogen dilanjutkan dengan mengamati kenaikan suhu tubuh kelinci. Dilakukan perekaman suhu tubuh kelinci berturut-turut antara jam ke-1 dan ke-3 setelah penyuntikan pada setiap selang waktu 30 menit.
Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan penentuan kenaikan suhu tubuh kelinci pada masing-masing individu kelinci dan pada kelompok. Setiap penurunan suhu dianggap nol. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat jika tidak ada satupun kelinci dalam 3 kelinci yang diuji menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih. Bila ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih, dilanjutkan pengujian menggunakan 5 ekor kelinci yang lain. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat bebas pirogen bila tidak lebih dari 3 dari 8 ekor kelinci yang digunakan untuk pengujian pada tahap pertama dan tahap kedua, masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih. Dan jumlah kenaikan suhu maksimum dari 8 kelinci tidak melebihi 3,3 derajat Celcius. Beberapa keterbatasan uji pirogen secara in vivo diantaranya adalah variabilitas sistem biologis. Kelinci tidak menunjukkan kenaikan temperatur tubuh yang sama dalam merespon sampel pirogenik. Kelinci sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan sehingga seringkali kenaikan suhu tubuh tidak hanya berasal dari bahan uji. Biayanya cukup mahal, membutuhkan waktu yang panjang untuk persiapan dan pengondisian kelinci. Prosedur perawatannya perlu dilakukan pemberian makan dan minum yang baik pada kelinci, pembersihan kandang, melatih hewan beradaptasi terhadap fasilitas uji dan prosedur pengujian. Uji pirogen dengan kelinci kurang sensitif bila dibandingkan dengan uji menggunakan Limulus amoebosit lisat atau LAL. Uji pirogen secara in vivo dengan menggunakan kelinci ini tidak bisa dipakai untuk obat dengan efek samping panas dan obat yang bersifat toksik pada kelinci. Uji endotoksin bakteri dilakukan untuk mengatasi keterbatasan uji pirogen secara in vivo dengan menggunakan hewan coba kelinci. Hal ini disebabkan karena ada interferensi sediaan terhadap respon kelinci. Uji endotoksin bakteri dilakukan dengan mendeteksi dan mengkuantitasi endotoksin bakteri di dalam sampel. Reaksi khusus untuk penentuan endotoksin bakteri menggunakan Limulus amoebosit lisat. Limulus amoebosit lisat atau LAL diperoleh dari sel amoebosit kepiting ladam kuda. Sel amoebosit kepiting ladam kuda bersifat sensitif terhadap endotoksin, sehingga dari sel amoebosit tersebut kita bisa mensintesis reaksi Limulus amoebosit lisat atau LAL. Terdapat dua tipe teknik pengujian dengan menggunakan reagen LAL ini, yaitu yang pertama adalah teknik pembentukan jendal gel, yang kedua adalah teknik fotometrik dengan menggunakan metode turbidimetri dan metode kromogenik. Prinsip pengujian endotoksin bakteri adalah terjadinya koagulasi atau aglutinasi pada lisat dari sel amoebosit atau sel darah dari kepiting ladam kuda dengan adanya endotoksin. Cara jendal gel dalam mendeteksi atau mengkuantitasi endotoksin berdasarkan pembentukan jendal dari reaksi LAL dengan adanya endotoksin. Konsentrasi endotoksin yang dibutuhkan untuk menyebabkan lisat menjendal pada kondisi standar dinyatakan sebagai kepekaan reaksi LAL yang tertera pada etiket. Reaksi yang dipakai pada penentuan endotoksin dengan metode jendal gel adalah yang pertama kontrol standar endotoksin yang berfungsi sebagai kontrol positif, kemudian yang kedua adalah reaksi LAL, yang ketiga adalah LAL reagen water yang merupakan pelarut dan juga kontrol negatif. Prosedur pengujian endotoksin dengan reaksi LAL dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan kondisi spesifik pengujian, yaitu material yang kontak dengan reagen LAL dilakukan depirogenasi. Kemudian temperatur reaksi dikondisikan antara 36 sampai 38 derajat Celcius. pH reaksi antara 5 sampai 7 dan waktu reaksi tidak boleh lebih dari 1 jam. Pengujian diikuti dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Sebanyak 0,1 ml sampel uji ditambah dengan 0,1 ml reagen LAL.
Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam dan tabung tidak boleh terganggu. Tes dinyatakan positif atau sampel dinyatakan positif mengandung endotoksin bila tabung dibalik 180 derajat dengan hati-hati, gumpalan yang terbentuk tidak jatuh. Hasil tersebut juga harus dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada kontrol positif dan kontrol negatif. Uji LAL memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari uji LAL diantaranya adalah kepekaannya lebih besar, variasi lebih sedikit, hasilnya kuantitatif, cepat, dan lebih mudah pelaksanaannya. Sementara itu, kekurangan yang ditunjukkan oleh uji LAL diantaranya hanya bisa mendeteksi pirogen yang berasal dari bakteri gram negatif. Tidak bisa mengukur timbulnya panas karena pirogen, dan kepekaan LAL tergantung dari macam endotoksinnya. Selain itu, evaluasi pembentukan jendal gel juga tergolong sulit, harus dilakukan oleh tenaga yang telah berpengalaman. Selain itu, reaksi LAL juga terkadang terlalu peka. Uji LAL tidak bisa dipakai untuk pengujian obat atau zat yang dapat menyebabkan denaturasi protein atau menghambat enzim seperti injeksi aminofilin, injeksi vitamin C dan vitamin B kompleks, injeksi cyanocobalamin, injeksi efedrin HCl, injeksi difenidramin. Melalui video ini, kita semua bisa belajar mengenai pirogen dan juga endotoksin beserta dengan pengujian.